Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini kita memasuki hari kelima dari rangkaian doa 10 hari yang sedang kita selenggarakan. Mari kita sama-sama sambut pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Kita bersyukur, kita masih diberikan kesehatan, kita juga masih bisa hirup udara segar di pagi hari ini, walaupun situasinya saat ini sulit. Tapi kita percaya, kita bersyukur Tuhan Yesus selalu setia dan memberkati anak-anaknya yang masih percaya sama Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan hari ini, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh kasih-Mu melimpah di hidupku. Enggak matiin. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Kau bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru terhambat pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Mari kita sama-sama menyanyikan dari awal mulai. Oh Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
Renungan pagi ini akan dibawakan oleh Ibu Sylvia. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak Christian. Saudara-saudara kita yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Kami Engkau berikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dan berdoa melalui Zoom ibadah online. Di tengah-tengah badai yang sedang menerpa negeri kami ini, di tengah angka COVID yang meningkat tajam, berikanlah kami kekuatan dan perlindungan selalu Tuhan, agar senantiasa kami dapat terus mengarahkan hati kami hanya kepadamu dan berserah hanya kepadamu. Pimpin kami Bapa dalam persekutuan doa pagi ini, agar apa yang kami dapat hari ini dapat menjadi berkat dan memberi ketenangan bagi jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini mengenai mengelola rasa khawatir di tengah badai besar. Bacaan diambil dari kitab Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Masih berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi. Ada rasa takut dalam sehari-harinya. Setiap hari kita melihat berita, mendengar kabar, atau membaca pesan WhatsApp tentang COVID-19. Ada berita secara makro, secara general, seperti statistik lonjakan kasus dan hal-hal yang bersifat data. Ada juga berita yang secara personal seperti kabar dari teman, kerabat, saudara, temannya teman, atau bahkan yang tidak kita kenal. Semua berita-berita ini membawa kegentaran dalam diri kita. Sudah beberapa minggu belakangan ini keadaan Indonesia dan Pulau Jawa pada khususnya terasa mencekam. Bahkan buat saya pribadi terasa lebih lagi ketimbang waktu awal-awal pandemi. Di awal pandemi semuanya masih tanda tanya. Sekarang semuanya ini sebagian besar tuh udah paham. Oh, kita harus prokes, kita harus ngikutin apa yang pemerintah anjurkan. Kita jangan buka masker, jangan kumpul-kumpul dulu. Tapi sekarang ini kita lebih banyak khawatir tentang masa depan. Banyak pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang akan terjadi nantinya ya. Apa yang akan terjadi sampai kapan ini? Terus nanti kalau sampai kita ada satu sakit harus ke rumah sakit gimana? Kita kayak takut gitu. Aduh, ini ada lagi musim demam berdarah pula. Terus kalau sampai kenapa kepotong lah jari atau gimana tuh, gimana mau ke rumah sakit aja takut gitu loh. Benarkah kita udah apa yang kita udah lakukan ini? Padahal kita semua tuh udah rindu sama keluarga, kerabat, rindu juga ke gereja offline yang tatap muka gitu. Benak kita itu penuh tanda tanya. Wajar nggak sih sebenarnya kita khawatir? Ya menurut saya mungkin menurut saya pribadi itu wajar dan manusiawi. Tapi mari kita ingat kembali ke kitab Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Berarti apa yang sedang terjadi sekarang ini adalah seizin Tuhan. Sesuai dengan rancangan Tuhan dan jalan Tuhan. Oleh karena itu mari kita percaya saja kepada rancangan Tuhan. Pasti itu yang terbaik. Berserah saja. Seperti analoginya seperti kalau kita ikut jalan-jalan, ikut tur gitu. Kita berserah saja kemana ketua turnya bawa kita. Busnya kemana, jadi ngikutin rencana yang dari awal kita ditawarin terus kita oke pas kita daftar itu. Enak nggak kalau kayak gitu? Menurut saya enak ya. Karena kita nggak khawatir kita itu mau kemana. Terus jam berapa, naik apa, udah ikutin aja gitu. Jadi otaknya rileks, kosong, hatinya damai. Cuman menikmatin perjalanan, lihat kanan kiri pemandangan, liatin tempat wisatanya. Kita nggak takut telat, nggak kepikiran macet atau mau lewat mana, masih buka nggak tempatnya. Kalau istilah zaman sekarang tuh enjoy the ride. Nah, bukankah hidup kita itu juga seperti itu ya? Sama seperti saat kita daftar tur ceritanya. Itu sama saat kita memutuskan mau ikut Tuhannya kita. Dengan Tuhan kita sebagai pemimpin turnya hidup kita, ya apa kita masih perlu khawatir? Kita mau kemana? Kok jalannya kelok-kelok? Kok ini berhenti di pinggir jalan? Kenapa ya? Rasanya kita nggak usah khawatir ya. Emang mungkin sulit, cuman ini untuk sebagai pengingat aja lagi gitu loh. Tuhan kan sudah memberikan janji-janjinya buat kita, yaitu keselamatan. Jadi kita serahkan saja hidup kita dalam rancangan Tuhan. Termasuk sekarang ini pandemi yang sedang kita hadapi adalah bagian dari rancangan Tuhan, sudah seizin Tuhan. Ini mungkin cuma bagian dari kelokan-kelokan tajam dari perjalanan kita di dalam Tuhan.
Marilah kita naikkan pujian bagi Tuhan. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Christian. Oke, terima kasih Bu Sofia. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita kan setiap hari banyak ya melakukan aktivitas ya. Tapi tahu nggak sih kalau selama ini rencana kita itu ada dalam pengaturannya Tuhan. Kalau selama ini mungkin setiap rencana kita itu Tuhan yang pimpin, Tuhan yang atur, Tuhan yang rancangkan semuanya. Jadi mari kita tetap terus percaya, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, biar Tuhan yang atur setiap kehidupan kita. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan jangan kasih hatiku tetap ku tahu Tuhan yang ke tempat diriku bila sekali nanti aku tiba di rumah aku kuat sebab ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku yang bila sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang Bapa. Sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang Bapa. Saya persilakan kepada Ibu Silvi. Terima kasih. Pokok doa yang pertama hari ini adalah mengenai kekhawatiran. Kita untuk kekhawatiran jemaat dalam menghadapi pandemi, kekhawatiran jemaat akan masa depan setelah pandemi. Supaya kita bijaksana dalam menerima dan mengolah berita-berita yang didapat. Bijaksana dalam mengolah perasaan negatif supaya hubungan suami istri dalam keluarga tetap terjaga. Mari kita sama-sama buka mikrofon kita dan mendoakan pokok doa. Ya Bapak, bantulah kami semua dalam kami makin berserah hati kami Bapak. Pandemi ini Tuhan, percaya Tuhan masih menjaga kami, Tuhan memelihara kami sehingga kami tidak merasa khawatir ya Bapak. Kami hanya percayakan kehidupan kami
dan kekhawatiran kami hanya kepadamu ya Bapa, karena demi saya Tuhan melindungi kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa masa yang akan datang. Kami tidak tahu Tuhan kapan berakhirnya pandemi ini, tapi kami hanya berserah kepada-Mu ya Bapa, dan kami percaya Tuhan senantiasa menopang kehidupan kami melalui ini masa aman ya Bapak, dan kami tidak perlu khawatir lagi. Dan kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga gereja-gereja seperti kami, KMI, pengharapan Tuhan, kami bawakan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah semua pulih, menyerahkan keadaan selama pandemi ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan ini Kau tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi yang terdekat sekalipun. Tuhan ini Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Pokok doa yang kedua untuk kesehatan, kita mau mendoakan yang sedang sakit, Papa dan Kakak ipar Bapak Handi Cahyono, Pendeta Emeritus Yeni dan Ibu Magda, Mama dan Kakak dari Saudari Rafael GKMI Kalimalang, Papa dan Oma dan Cici dari Saudara Daniel Kurniadi, Bapak Agus, karyawan Penatua Priscilla. Kedua, kita mau mendoakan kesehatan dan stamina jemaat dan mendoakan kesehatan mata jemaat, terutama anak-anak dan youth yang sering menggunakan gadget dan laptop. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, berikanlah kekuatan dan kesembuhan
Tuhan Ini bersati berdoa kesehatan khususnya untuk Bapak dan Bapak Ibu Andi yang untuk Bapak dan Bapak Ipar dan Bapak tolongan Tuhan datang ke atas Bapak dan Tuhan yang melakukannya semuanya Tuhan dan kemudian bagi Pak dan juga dari Daniel Papa, Oma, dan saudara Daniel punya juga untuk mama dan kakak dari saudari Rafael dan diberikan Tuhan akan tolong mereka, akan berikan kesembuhan dan perdamaian dalam kesendirian mereka. Mereka mau berserah, mau menyerahkan Tuhan yang terkasih juga berdoa Tuhan buat keluarganya dan berikan kesehatan juga. Tuhan berikan juga untuk menyertai Pak Agus kesehatan dan juga damai sukacita semua orang yang juga berdoa Tuhan Tuhan tolong supaya kami baik pengharapan pun dalam kondisi yang sehat ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan untuk kita berdoa untuk kesehatan mata dari anak-anak kami dari belajar dan yang untuk anak youth, untuk anak-anak yang masih sekolah ataupun yang Tuhan tolong ya Tuhan, berikan kesehatan buat mereka. Kami sudah berdoa Tuhan yang masih sakit, Tuhan juga akan berikan kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama kami berdoa. Dengar setiap doa yang telah kami naikkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Untuk selanjutnya kita mau mendoakan mengenai kekuatan dan relasi dalam masa pandemi ini. Kekuatan bagi keluarga Ibu Indriati, kekuatan dan kesehatan bagi orang-orang yang sedang merawat keluarganya,
relasi dalam kehidupan berkeluarga, orang tua mendampingi anak dalam kesehariannya di masa pandemi ini, termasuk untuk sekolah online supaya diberi kesabaran, relasi suami dan istri untuk dapat saling menguatkan dalam menghadapi masalah. Mari kita buka mikrofon kita dan berdoa, mendoakan bersama-sama pokok doa yang ketiga ini. Bapa di surga, kami Tuhan, kami kuatkan dan hiburan bagi keluarga Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk keluarga itu dengan pertolongan untuk menghadapi hari-hari selanjutnya. Mereka kehilangan anak-anak akan menguatkan mereka dalam kesehariannya saat ini. Akan berikan kesehatan bangkai saling menopang satu dengan yang lain. Orang tua yang sedang mendampingi mereka yang sedang sakit dan mereka juga kesehatan dengan melakukan menghadapi masalah yang sedang generasi antara keluarga untuk orang tua untuk anak dalam keseharian dalam masa pandemi lebih banyak terjadi interaksi dan mereka perlu saling bekerja satu dengan yang biar lebih saling Tuhan saya Tuhan akan selalu memberkati dan memberikan kami percaya mencintai kehidupan tata dan belajar Tuhan berkati relasi antara suami istri ya Bapak, biar Bapak tetap menyertai. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebagai lagu penutup, kita percaya bahwa Tuhan itu selalu yang terbaik, waktunya juga selalu yang terbaik, kita percaya rancangan Tuhan juga selalu yang terbaik buat hidup kita. Mari kita tetap beriman dan tetap percaya di situasi yang sedang tidak baik ini. Mari kita pujikan waktu Tuhan pasti selalu yang terbaik buat kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semuanya untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan. Tuhan pasti yang terbaik,
kadang jauh mudah kita mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Untuk pokok doa yang terakhir untuk persekutuan doa kita pagi ini, untuk mengenai bangsa dan negara. Kita berdoa untuk bangsa Indonesia dan para pemimpin agar selalu diberikan hikmat dalam menangani kasus-kasus. Kita berdoa untuk rakyat agar menaatin prokes sehingga pandemi dapat segera berlalu. Berdoa untuk pekerjaan dan usaha jemaat serta hikmat dalam mengelola keuangan di tengah pandemi ini, supaya jemaat dapat menjadi garam dan terang bagi sesama di masa pandemi ini. Mari kita berdoa, kita buka mikrofon kita untuk kita doa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapak di kami surga, berdoa kami untuk bangsa menyerahkan Indonesia, Tuhan, kami yang dalam para pemimpin Tuhan, untuk diberikan hikmat Tuhan, dalam menentukan langkah yang terbaik bangsa Indonesia, Apa yang dikerjakan tapi doa untuk tambahkan terbaik dalam negara Indonesia mengikuti protokol kesehatan hingga pandemi ini dapat segera ditanggulangi, memberikan hikmat untuk vaksinasi maupun untuk PPKM yang sedang berjalan dapat melalui dengan baik. Inilah kami juga berdoa untuk para pemimpin ke depan kesejahteraan yang bijaksana tidak terbangkit disatu dengan yang lain. Presiden untuk dan Bapak Jokowi dan segala jajaran Menteri Kesehatan dan tugas yang menghadapi pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pekerjaan dan usaha jemaat supaya tetap dalam mengelola keuangan khususnya dalam masa pandemi ini. Bila kita berbagi satu dengan yang lain. Jemaat dari kami berharapan boleh menjadi garam dan terang bagi semua saling berbagi satu dengan yang lain. Ingat dalam tolong harapan dapat saling berbagi pekerjaan dan usaha mereka yang kami juga berdoa untuk Indonesia yang mengatakan mereka karena untuk mereka yang Yesus memberikan pada juga kesehatan. Terima kasih dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Dan biarlah Tuhan di Indonesia ini juga tidak berita yang akan buat Indonesia semakin membuat Indonesia yang tidak percaya akan Tuhan semakin video kami. Terima kasih Tuhan di dalam Terima kasih Bapak atas kesempatan pada pagi hari ini kami dapat memanjatkan doa bersama. Berikan kami ketenangan jiwa dan jauhkan dari rasa khawatir Tuhan. Karena kami tahu bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik Bapak. Berikan juga kami kesehatan dan hindarkan kami dari mara bahaya Bapak. Hingga tiba saatnya nanti kami bisa berkumpul kembali dan beribadah bersama lagi. Terima kasih Tuhan. Amin.